Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Hari yang sangat luar biasa setelah dini hari tadi rapat FOMC dikeluarkan, di mana hasil rapat tersebut memberikan angin segar terhadap dolar Amerika. Angin segar karena naikkan tingkat suku bunga 50 BP ya merupakan langkah yang luar biasa yang diambil oleh The Fed untuk menanggulangi inflasi-inflasi yang terjadi di Amerika. Nah, ini dia. Akibat dampak kenaikan tingkat suku bunga tersebut, rekan trader bisa lihat bagaimana penurunan yang sangat drastis ya. Kita lihat dulu di platform ya. Penurunan yang sangat drastis rekan trader bisa lihat penurunan yang sangat drastis terhadap misalnya gold, emas ya. Rekan trader bisa lihat ya, penurunan yang sangat drastis kemarin, walaupun hari ini ya ada kecenderungan di mana emas kembali lagi. Saya kalau rekan trader lihat kemarin, saya mengambil sebuah analisa bahwa emas akan turun sampai ke 1822. Kenyataannya kan dia kemarin kan udah menuju ke 1822. Ini masalah waktu aja rekan trader ya. Tapi kemarin imbas dari rapat FOMC, bagaimana semuanya bergerak dengan sangat luar biasa. Nah, tapi hari ini rekan trader saya akan membawakan sebuah judul dulu di analisa harian kita pada pagi ini, di mana judul yang saya angkat ini setidaknya ada sedikit hubungannya dengan perekonomian atau trading yang terjadi ya. Rekan trader, judul yang saya angkat kali ini adalah geopolitik penyebab dolar menguat. Nah, ini dia. Rekan trader, geopolitik penyebab dolar menguat. Kenapa saya angkat tersebut? Ya, tema tersebut saya angkat karena rekan trader bisa lihat di sini bahwa bagaimana dibutuhkan sebuah eskalasi yang sangat penting untuk menaikkan nilai tukar dolar tersebut. Karena kita tahu dolar adalah sebuah aset safe haven, di mana aset ini sangat tinggi nilainya apabila terjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa seperti peperangan atau ya bencana alam dan lain-lain. Orang semua akan melihat dolar sebagai sesuatu yang aman untuk diinvestasikan. Dan kalau kita lihat di sini bahwa kenapa dolar ini semakin hari dia memiliki kecenderungan naik karena kalau rekan trader lihat bahwa banyak sekali faktor-faktor geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini ya, sempat menurun tapi akhirnya naik lagi. Salah satu faktor utamanya adalah bagaimana hubungan antara Amerika dengan Cina ya. Dari hubungan perpolitikan, dari hubungan ekonomi, perang dagang sampai masalah kasus-kasus seperti balon yang ditembak oleh Amerika ya, yang dibilang bahwa di sana mata-mata dari Cina memata-matai Amerika dan lain-lain. Faktor-faktor ini yang menjadi hal-hal kecil yang bisa membuat kenaikan yang sangat terjadi pada dolar Amerika. Dan yang paling penting rekan trader, saya kembali lagi mau bilang bahwa sebenarnya pasar ini wait and see. Kekuatan di geopolitik ini masih terus melihat. Kenapa? Karena besok tanggal 24 Februari itu adalah 1 tahun terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Ya, pasar sebenarnya masih wait and see rekan trader. Wait and see dan melihat apa yang akan terjadi setelah ini. Ya, oke, perang akan berlanjut terus. Perang akan berlanjut. Kalau saya bilang ya mungkin bisa sampai pertengahan tahun ini masih terus berjalan terus. Semua tergantung dari bagaimana kebijakan yang diambil oleh Amerika untuk masalah perang ini. Dan kalau saya lihat perang ini akan selesai, kalau menurut analisa saya, perang ini akan selesai apabila inflasi sudah bisa dipegang, resesi sudah tidak terlalu ada lagi di Amerika, baru bisa diturunkan. Ini baru eskalasinya bisa diturunkan. Karena semua ini kan tergantung dari Uncle Sam ya, semua tergantung Uncle Sam. Nah, inilah yang menjadi acuan kenapa dolar Amerika memiliki kecenderungan kenaikan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, kita lihat di sini bagaimana
pola pergerakan dari dolar Amerika ini ya kita lihat kita merujuknya dari apa yang terjadi semenjak perang ya. Ini rekan trader saya coba lihat dulu di sini. Ini sabar, ini dolar, sabar kita lihat. Nah, ini. Rekan trader bisa lihat ini per satu hari aja. Bagaimana dolar Amerika ini dia udah mulai bermain semenjak tanggal 24. Sabar, saya pindah sedikit dulu sini. Nah, tanggal 24. Nah, ini dia. Maret, Februari. Nah, ini dia. Semenjak tanggal 20, ini tanggal 1 Maret. Nah, ini tanggal 22. Nah, tanggal 24 ini. Rekan trader. Setelah tanggal 2, rekan trader kalau lihat ya, pada tanggal 27 Januari masih ada pelemahan, ya, eskalasinya masih biasa. Dan rekan trader lihat di sini semenjak tanggal 24 Februari, ya rekan trader ya. Rekan trader lihat semenjak tanggal 24 Februari pecahnya perang, apa yang terjadi? Dolar semakin hari semakin naik ya. Pada saat itu di seputaran 96.178. Dan setelah terjadi perang, rekan trader lihat bagaimana ya, sempat dia pada tanggal 4 Februari itu dinilai paling rendah tuh seputaran 95. Tapi di tanggal 24 dolar ini dia naik ya, sempat tutup di 96, dia naik terus dan sampai detik ini dia naik terus dan puncak ketinggiannya itu di 114 pada tanggal 28 September tahun 2022. Dan kalau rekan trader lihat di sini eskalasi itu terjadi penurunan rekan trader. Sekarang dia mulai tendensi penurunan ya. Nah, rekan trader kalau lihat nih dia sekarang ini tendensi penurunan ya. Nah, tendensi penurunan sempat pada tanggal 2 Februari kemarin mencapai nilai paling terendah ya. Nilai paling terendah semenjak bulan April tahun 2022 ya. Nah, ini semenjak April tahun 2022 ya. Ini kita ambil garis ini kan semenjak April tahun 2022. Jadi ini adalah nilai yang paling terendah kemarin ya. Nah, dia masuk ke siklus sekitar 21 April tahun 2022 ya. Nah, dia masuk ke siklus di mana ini akan terjadi kenaikan lagi. Akan terjadi kenaikan lagi. Oleh karena itu saya bisa bilang kan perlu 1 tahun terjadinya peperangan ini. Perlu ada trigger yang bisa membuat dolar ini naik lagi ya. Kemarin itu tanggal 2 dia sampai 100 ya. Dia pengulangan seperti tanggal 21 April tahun 2022 dan kita lihat ada gejala-gejala di mana dia akan naik lagi dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan naik misalnya di 105 atau mungkin di 106. Baru setelah itu dia mungkin mengalami pelemahan. Kita akan lihat rekan trader karena kalau kita lihat pun juga secara teknikal pun juga secara mingguan dia ini masih naik rekan trader. Dia ini masih terus naik. Makanya saya bilang kan tidak tertutup kemungkinan dia itu akan naik misalnya sampai 100. Nah ini nih 106. 106 saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di daerah situ. Oleh karena itu rekan trader tetap terus rekan trader pantau terus arah pergerakannya. Memang setelah kenaikan yang sangat luar biasa setelah FOMC kemarin ya, sekarang dia agak sedikit korelasi agak mengalami pelemahan. Tapi saya masih bisa bilang bahwa pelemahan ini mungkin juga merupakan sebuah trigger. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi karena kalau kita lihat di sini pun juga udah terjadi titik perselingkuhan di sini. Ya, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik. Makanya kan saya bilang 105 atau minimal di sekitaran 105 menurut saya ya merupakan nilai yang bisa dicapai oleh dolar Amerika ya. Memang secara garis besar ya akan ada berita-berita ekonomi yang akan membuat pergerakan dolar itu semakin naik. Tapi dalam situasi seperti kayak gini, tetap melihat juga bahwa pergerakan geopolitik adalah salah satu trigger, salah satu sumbu di mana emas masih sangat mempunyai kemungkinan naik ke level yang paling tertinggi. Oleh karena itu, jangan lupa, bukan emas, dolar Amerika. Dolar Amerika. Emas pasti akan turun. Oleh karena itu jangan lupa buy terus dolar Uncle Sam. Oke rekan trader, kita tinggalkan tadi ya. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini. Kita tinggalkan ya. Oke, kita masuk ke analisa teknikal dan kita bisa lihat di sini analisa teknikal seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika.
rekan trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami pelemahan setelah kemarin benar-benar dia naik luar biasa sampai ke 104. Sekarang ini dia mengalami pelemahan, sempat turun tadi barusan ya menuju level berapa ini? 104.244. Sekarang dia agak sedikit mengalami kenaikan. Saya bisa bilang di sini bahwa ini kita akan lihat nanti berita ekonominya. Saya bisa bilang bahwa kalau terjadi pelemahan, ya saya bisa bilang ya mungkin pelemahannya masih tetap di 104 ya, masih tetap 104 di sini ya, di seputaran sini ya. 104.180. Tapi rekan trader ingat bahwa potensi peluang kenaikan itu masih ada, dan potensi peluang kenaikan menuju level tertinggi di sekitaran 104.503 masih ada. Oleh karena itu mari kita main aman ya. Kita main aman, kita melihat bahwa arah pergerakannya antara 104.180 sampai 104.503. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Sekarang rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Rekan trader, pergerakan dari Euro USD sudah bisa kita lihat dengan jelas sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar tendensi hariannya pada hari ini agak sedikit bullish setelah kemarin benar-benar jatuh bangun. Aku memandangmu ya. Sekarang agak sedikit bullish, sempat menyentuh 1.05983, titik terbawah dan titik tertingginya sempat menyentuh 1.06246. Sekarang pergerakannya sementara mengalami tendensi pelemahan, dan kalau memang dia akan mengalami kenaikan, saya bisa bilang bahwa kenaikan dia yang paling maksimal itu di seputaran 1.06412. Nah, sekarang ini dia terjadi pelemahan ya rekan trader. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa saja terjadi dan dia akan mencoba melemah sampai di level paling terendah di seputaran sini rekan trader. Sinilah ya. Ini dia. Nah, 1.0600005 sih, tapi udahlah 00 aja lah. Oleh karena itu, rekan trader, pola pergerakannya saya bisa bilang bahwa dia akan bergerak naik dari 1.06005 sampai 1.06412. Ya, itu adalah pola pergerakan dari Euro USD. Sekarang kita lanjut ke pound sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Untuk pound sterling Uncle Sam Dollar rekan trader bisa lihat di sini bahwa tendensi pound sterling Uncle Sam Dollar sudah sangat jelas bullish pada kesempatan kali ini setelah kemarin tiarap. Kita akan lihat bahwa kemungkinan kenaikan dia itu sangat luar biasa, masih punya kemungkinan naik, dan dia akan mencoba sampai di 1.20882. Dan harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan dia akan mencoba turun sampai di 1.20418. Itu adalah apa yang bisa terjadi terhadap pound sterling ya. Jadi harap terus rekan trader perhatikan terus apa yang terjadi. Oke rekan trader, selanjutnya rekan trader, ya kita akan lanjut ke gold. Sabar rekan trader, saya pindah dulu gold. Untuk gold rekan trader kita bisa lihat di sini dengan jelas. Sabar rekan trader. Nah, oke. Sekarang kita lanjut dengan gold. Rekan trader, untuk gold rekan trader bisa dilihat dengan jelas ini bahwa pergerakan gold adalah sebagai berikut ya. Pergerakan gold di sini adalah sebagai berikut ya. Gold kesempatannya ya. Pergerakan gold di sini bisa dilihat dengan jelas bahwa gold tendensi hari ini agak sedikit mengalami kenaikan bullish ya, setelah kemarin jatuhnya sangat luar biasa. Tadi dia sempat naik menembus level tertingginya itu di seputaran 1833. Kemarin dia turun sampai 1823 ya. Sekarang dia sempat menuju ke 1833 dan sekarang dia mengalami tendensi pelemahan. Ya. Dia mengalami tendensi pelemahan. Kita akan bisa lihat di sini bahwa pergerakan yang akan terjadi pada saat ini adalah dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1835.86. Dia akan mencoba sampai di sana rekan trader ya. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa gold ini akan berusaha turun minimal ke 1822 minimal. Dan kalau sekarang saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia ini akan mencoba turun sampai di level 1824 rekan trader. Di posisi sekarang ini saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun sampai di 1824. Oleh karena itu kita main aman.
pola pergerakan dari gold ini menurut analisa saya hari ini dia akan bergerak di antara 1824.49 sampai 1835.66. Itu adalah arah pergerakan dari gold ya. Selanjutnya, rekan trader, kita coba masuk di USD Yen Jepang. Ya, oke, kita masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada saat ini? USD Yen Jepang pola pergerakannya sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa tendensi hariannya benar-benar masih wait and see ya. Tidak tertutup kemungkinan kalau kita lihat di sini penurunan masih sangat bisa terjadi, dan kalau kita lihat seberapa besarkah penurunan yang terjadi rekan trader, saya coba gambar dulu di sini. Nah, ini bisa kelihatan di sini bahwa penurunan yang terjadi pada saat ini kalau saya lihat ya, saya bisa lihat bahwa kenaikan ini masih bisa, dan kenaikan itu tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level 134.995. Tapi harap diperhatikan rekan trader bahwa pelemahan bisa terjadi, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan itu bisa sampai ke level 134.529. Oleh karena itu pola pergerakannya adalah di sekitaran sini rekan trader. Dapat saya tulis dulu 134.529 sampai 134.995. Oke rekan trader semuanya. Ya, sabar rekan trader. Jangan lupa rekan trader, hari ini saya sabar rekan trader, di mana website pula. Nah, oke. Jangan lupa rekan trader bahwa hari ini kalender ekonominya sangat luar biasa. Kemungkinan besar mungkin ini adalah harinya Amerika dolar. Siap-siap nanti walaupun hari ini dolar agak sedikit mengalami pelemahan, tapi saya tetap yakin bahwa di saat nanti nilai pukul 17.00 akan ada nilai inflasi dari euro. Dan di saat masuk pasar Amerika tidak tertutup kemungkinan dolar akan benar-benar marah besar dan mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan ya rekan trader ya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian yang saya berikan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.